Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anugrah Nur Fadiasa dari kelas 4C semester 4 jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan nomor induk mahasiswa 1225010 110. Di sini saya akan membahas isi buku dari dosen saya yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara dengan bahasan di bab sejarah sosial Islam di Republik Demokratik Timor Leste ataupun Timor Loro'e. Oke, langsung saya bahas saja. Republik Demokratik Timor Leste adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di bagian timur Pulau Timor gitu. Berbatasan langsung dengan Provinsi NTT. Secara astronomis, negara ini terletak di 8 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 124 bujur timur sampai 127,30 bujur timur. Ibu kotanya terletak di kota Dili dan luas negara ini adalah 15.000 km. Dari segi topografinya, negara ini sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Di tengah bentangan pegunungan ini kadang terputus oleh lembah dan jurang yang curam dan disertai dengan sungai-sungai di bawahnya. Timor Leste resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Setelah berpisah dari Indonesia sebelumnya pada tahun 1999, diadakan referendum yang diselenggarakan oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timur Timur, yang menunjukkan mayoritas penduduk Timur Timur memilih untuk menolak otonomi khusus dan memisahkan diri dari Indonesia. Sebanyak 344.580 suara atau 78,5% menolak otonomi khusus, sementara 94.388 suara atau 22,5% mendukungnya. Maksud saya di sini saya akan membahas teori masuknya Islam di Timur Timur. Sebenarnya ada 5 di buku ini yang membahas tentang teorinya yang masuk ke Timur Timur, namun saya akan membahas 3 yang utama saja. Yang pertama ada teori pedagang Arab awal abad ke-7 Masehi. Menurut keturunan Arab di Dili, pedagang Arab dari Hadramaut, Yaman Selatan telah mengunjungi sejak awal penyebaran Islam di Jazirah Arab. Mereka berdagang di wilayah tersebut sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pada tahun 1512 ketika Portugis tiba, mereka disambut oleh Abdullah Apip, seorang pemimpin masyarakat setempat yang juga seorang pedagang Arab. Yang kedua ada teori Kesultanan Malaka dan pendakwah Arab pada abad ke-14 Masehi. Islam mencapai Timor Leste melalui pendakwah Arab dan pengaruh Kesultanan Malaka. Islam menyebar dari kerajaan Samudra Pasai ke bagian timur Indonesia termasuk Timor Leste melalui jalur perdagangan. Para pendakwah menyebarkan agama secara tidak langsung, sementara masyarakat setempat masih kuat memegang adat istiadat mereka termasuk pemujaan benda-benda keramat atau lulik, biasa disebut lulik. Yang terakhir ataupun yang ketiga, teori penyebaran dari Demak abad ke-16 Masehi. Islam masuk ke Timor Leste sebagai sekitar tahun 1540 sampai 1550. Bersamaan dengan penyebaran Islam di Pulau Sumbawa, para mubalik dan pedagang dari Demak, pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1515, menyebarkan Islam melalui jalur Nusa Tenggara Barat sebelum mencapai Pulau Timur. Kemudian, bagaimana perkembangan Islam pada masa integrasi dengan NKRI? Sebenarnya proses Islamisasi Timor Leste mengalami hambatan gitu. Hambatan yang signifikannya itu karena selama pemerintahan Portugis menduduki Timor Leste itu, Portugis juga mempromosikan agama Katolik. Kita tahu sendiri negara-negara Portugis dan Spanyol itu sangat fanatik dengan agama Katoliknya gitu. Islam mulai berkembang pesat di situ saat Indonesia mulai berintegrasi dengan Timor Leste ataupun Timor Leste yang bergabung dengan Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1990 terdapat 31.579 Muslim di Timor Leste. Selama masa integrasi, berbagai institusi Islam didirikan termasuk masjid, musola, dan madrasah. Masjid An-Nur menjadi pusat aktivitas Muslim. Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga berperan penting dalam menyebarkan Islam, terutama melalui perekrutan tenaga bantuan operasi ataupun TBO, yang biasanya anggota-anggota TBO ini direkrut dari orang-orang pribumi Timor Leste, yang seringkali juga memeluk Islam secara sukarela. Salah satu orang yang memeluk Islam secara sukarela dalam anggota TBO ini dalam buku adalah
Ciprianus Ximenes. Pada masa ia menjadi TBO, ia telah menjadi mualaf memeluk agama Islam menurut Van Klinken. Pada perwira dan prajurit yang aktif perawatan rohani Islam, organisasi kerohanian tentara, gemar berdakwah di Timor Leste. Kemudian Yayasan An-Nur dan berbagai ormas Islam di Indonesia seperti Yayasan Al-Falah Surabaya dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) turut serta mengirimkan dai dan guru ngaji ke Timor Leste hingga tahun 1999. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah masjid dan madrasah. Namun ketegangan antara komunitas Muslim dan Katolik juga terjadi, terutama antara tahun 1994 dan 1996, ketika kerusuhan pecah pada tahun 1999. Banyak Muslim yang pro-integrasi mengungsi ke Nusa Tenggara Timur ataupun NTT. Tokoh-tokoh Muslim seperti Syekh Umar Balafif dan Syekh Abdullah Salim Sagram memainkan peran penting dalam memakmurkan Masjid An-Nur dan mendukung kedaulatan RI di wilayah tersebut. Kemudian ada kondisi Islam setelah merdeka dari Indonesia. Selepasnya wilayah Timor Leste dari Indonesia dan secara resmi menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002, jumlah kaum muslimin menurun drastis dari yang sebelumnya. Hasil data tahun 1995, jumlah muslim mencapai 31.579 jiwa. Namun saat ini hanya berjumlah 5.011 atau 3% dari jumlah populasi penduduk Timor Leste yang berkisar 800.000 jiwa. Dampaknya juga sampai ke pendidikan. Penurunan jumlah lembaga Islam yang sebelumnya berjumlah 20 dan sekarang hanya berjumlah 7 lembaga Islam saja. Ustadz di sana pun menurun tajam. Dari sebelumnya berjumlah 116 ustadz, kini hanya tersisa 21 orang ustadz saja. Setelah lepas dari Indonesia, jumlah Muslim Timor Leste menurun drastis karena banyaknya yang pindah ke wilayah Indonesia pada tahun 2006. Terdapat sekitar 2.450 Muslim Timor Leste, namun jumlah ini terus berkurang karena banyak yang berpindah ke Kupang dan Atambua. Meskipun konstitusi Timor Leste menjamin kebebasan beragama dan menghormati hari besar Islam seperti Idul Adha Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur nasional, umat Muslim tetap menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah serius yang dihadapi adalah Islamofobia di tengah-tengah masyarakat Timor Leste yang mayoritas beragama Katolik. Pada tahun 2006, di waktu bulan Ramadan, sebanyak 500 orang Islam di kota Dili telah diserang oleh ribuan warga Katolik. Kaum Muslim pada waktu itu berlindung di Masjid An-Nur, Dili. Kemudian ada peristiwa bom bunuh diri oleh satu keluarga Muslim di Surabaya pada Minggu 13 Mei 2018 di sekitar halaman gereja Katolik Santa Maria, berpengaruh besar terhadap munculnya Islamofobia di kalangan warga Katolik Timor Leste. Beberapa hari setelah peristiwa bom bunuh diri tersebut, muncul berita medsos yang menyudutkan kaum Muslim di Timor Leste. Dalam berita medsos tersebut diberitakan bahwa ada teroris yang masuk ke Timor Leste dan diharap berhati-hati. Orang Muslim yang dituduh teroris tersebut adalah Muslim asli Timor Leste yang ikut kontes dai di Indosiar Asia. Terlihat fotonya menyebar di mana-mana yang berisi kalimat tulisan di Facebook, "Ini teroris masuk Timor Leste." Foto tersebut yang diambil oleh orang tak dikenal, ia masuk di bandara Timor Leste. Masalah lainnya yang dihadapi adalah kurangnya pengajar agama Islam, ustadz dan lembaga pendidikan Islam. Saat ini hanya ada 17 yang tersebar di 13 distrik Timor Leste. Untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi umat Muslim, didirikanlah Pusat Komunitas Islam Timor Leste atau Centro da Comunidade Islamica de Timor Leste, atau bisa disebut Sensistil, pada tahun 2000. Sensistil bekerja sama dengan Kementerian Agama RI dan Universitas Juanda untuk memberikan beasiswa dan meningkatkan pendidikan bagi Muslim Timor Leste. Pemerintah Timor Leste juga memberikan subsidi kepada Sensistil, misalnya sebesar $200.000 AS selama 2 tahun dari 2007 hingga 2009. Meskipun jumlah muslim menurun, ada peningkatan jumlah muslim asli Timor Leste yang masuk Islam dengan 500 orang masuk Islam pada tahun 2011. Sensistil juga menjalankan berbagai program seperti memberikan beasiswa, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, sponsor haji dan umroh, dialog antar umat beragama, dan menjembatani kepentingan muslim dengan pemerintah serta negara-negara Islam. Melalui berbagai upaya ini, komunitas Muslim di Timor Leste terus berusaha mempertahankan dan mengembangkan kehidupan beragama mereka di tengah-tengah tantangan yang ada. Untuk penjelasannya sekian, terima kasih.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.